Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuradiah dari Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Islam. Di RPS itu ada 12 bab dan saya akan menjelaskan secara singkat dan detail. Bab yang pertama itu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi, bisnis, dan Islam. Nah, sebelum kita membahas tentang konsep dasar, alangkah baiknya kita memahami apa sih ekonomi Islam itu. Ekonomi Islam itu adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariat, nilai-nilai sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan di situ ada ekonomi Islam dan bisnis Islam. Jadi bisnis Islamnya itu adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ada dua pengertian antara ekonomi Islam dan bisnis Islam. Di situ ada kesamaan antara ekonomi Islam dan bisnis Islam, tetapi juga ada perbedaannya. Terus yang ke falsafah ekonomi dan bisnis Islam itu didasarkan pada nilai-nilai syariat, pada nilai-nilai sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di antaranya itu ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu ada 3 falsafah. Yang pertama ini falsafah Tuhan, yang kedua falsafah manusia, yang ketiga falsafah alam. Ini saling berkaitan antara 3 itu. Terus apa sih tujuan ekonomi dan bisnis Islam itu? Tujuan ekonomi dan bisnis Islam adalah menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua umat Islam, serta ada beberapa tujuan ulama yang dilihat dari ekonomi dan bisnis Islam. Terus lanjut ke bab yang kedua, yaitu rancang bangun ekonomi Islam. Apa sih rancang bangun ekonomi Islam itu? Rancang bangun ekonomi Islam itu ada 3 pemikiran. Yang pertama pemikiran Bakir As-Sadr, yang kedua pemikiran mazhab mainstream, yang ketiga pemikiran alternatif kritis. Kita jelaskan satu persatu. Dari yang pertama yaitu pemikiran mazhab Bakir As-Sadr. Pemikiran mazhab Bakir As-Sadr seorang ulama ekonomi Islam yang terkemuka. Dia memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kegiatan ekonomi Islam. Dan dia juga menekankan pada keadilan sosial, keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta peran penting negara dalam mengatur perekonomian. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut mazhab Bakir As-Sadr itu ada 4. Yang pertama keadilan sosial, yang kedua kepemilikan, yang ketiga ketuhanan, yang keempat kemerdekaan ekonomi. Nah, menurut perspektif mazhab mainstream itu dalam ekonomi Islam merupakan pendekatan yang berusaha menegarikan prinsip-prinsip Islam dengan mekanisme ekonomi kapitalisme. Pendekatan ini tidak serta-merta menolak seluruh sistem ekonomi konvensional, melainkan berusaha melakukan perbaikan dan penyesuaian agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, menurut pandangan mazhab mainstream itu tidak serta-merta menolak semua sistem konvensional, tetapi berusaha memperbaiki dan menyesuaikan agar sesuai dengan ekonomi Islam, nilai-nilai Islam. Terus rancang bangun ekonomi Islam dalam mazhab alternatif kritis. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip mazhab alternatif. Yang pertama itu kritik terhadap kapitalisme. Yang kedua kembali pada sumber, yakni sumber-sumber yang ada pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga keadilan sosial. Yang keempat kemerdekaan ekonomi. Jadi kemerdekaan ekonomi itu sangat penting. Artinya pentingnya kemandirian ekonomi umat Islam dan mengurangi ketergantungan pada sistem ekonomi pribadi. Terus bab yang
ketiga itu akan membahas tentang perbandingan sistem ekonomi Islam. Nah, jadi ada perbandingan ekonomi Islam dengan perbandingan antara ekonomi kapitalisme. Nah, yang pertama itu dalam faktor ekonomi Islam itu berlandaskan Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi kapitalisme itu berlandaskan individu atau persaingan pasar. Yang kedua itu ada tujuan ekonomi Islam itu untuk kesejahteraan umat, keadilan, kemerdekaan masyarakat, kemerdekaan ekonomi. Sedangkan ekonomi kapitalisme itu memaksimalkan keuntungan. Jadi sangat berbeda ya. Dari segi moral dan etika, ekonomi Islam itu sangat menekankan kepada etika dan moral, tetapi lain halnya dengan ekonomi kapitalisme itu sifatnya relatif dan hukum dalam ekonomi Islam itu sesuai dengan syariat ya. Terus yang kedua, ekonomi kapitalisme hukumnya itu pakai hukum negara, yaitu hukum positif. Yang keempat, keadilan. Jadi di dalam ekonomi Islam itu sangat menekankan tentang keadilan. Kenapa? Karena kalau tidak adil maka tidak akan sukses ekonomi Islam itu. Jadi bersifat adil itu sangat penting. Sedangkan di ekonomi kapitalisme itu sangat relatif sifatnya. Terus bab yang keempat itu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Jadi ada sejarah pemikiran ekonomi Islam itu dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan pasca Khulafaur Rasyidin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, pemikiran ekonomi Islam mulai diletakkan beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yang diterapkan untuk menjamin pemerataan kekayaan, yaitu yang pertama, keadilan sosial. Jadi harus adil dalam bersosial. Yang kedua, kebebasan berusaha, yakni umat Islam diberi kebebasan untuk berusaha dan berdagang dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Yang kedua, larangan riba. Jadi pada masa Rasulullah hingga saat ini itu dilarang riba. Terus pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam semakin berkembang. Beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa ini yaitu yang pertama, sistem Baitul Mal. Itu ada ya sampai saat ini. Yang kedua, pembagian hasil bumi, yakni diterapkan sistem pembagian hasil bumi yang adil. Yang ketiga, pengembangan pertanian dan perdagangan. Jadi yang ketiga, pada masa pasca Khulafaur Rasyidin. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, banyak ulama dan ekonomi Islam yang mengembangkan pemikiran ekonomi Islam. Salah satunya itu Imam Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu bisa dikatakan juga bapak ekonomi Islam. Ibnu Khaldun juga seorang dia juga mendekatkan muslim pada abad ke-14, dikenal sebagai salah satu pemikir ekonomi Islam yang paling berpengaruh. Karya mentomnya itu sangat banyak. Yang bab ke-5 yaitu kegiatan ekonomi dalam Islam. Kegiatan ekonomi Islam itu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki landasan yang kuat pada nilai-nilai ajaran Islam. Yang pertama itu dalam produksi. Produksi dalam Islam bukan hanya sekedar aktivitas penghasilan uang, tetapi juga merupakan ibadah. Beberapa prinsip penting dalam produksi ekonomi Islam. Yang pertama itu halal dan thayyib. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, keadilan. Yang kelima, pelestarian lingkungan. Dan konsumsi dalam Islam, ekonomi Islam itu juga memiliki aturan yang jelas. Beberapa prinsip penting dalam konsumsi menurut Islam adalah yang pertama, halal dan thayyib. Yang kedua, kebutuhan. Yang ketiga, moderasi. Yang keempat, struktur dan zakat. Distribusi dalam ekonomi Islam itu bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Yang pertama itu keadilan, yang kedua solidaritas, yang ketiga zakat dan sedekah, yang keempat harga yang wajar, yang kelima monopoli itu sangat dilarang. Terus
sekarang. Bab yang keenam itu filantropi Islam dan keuangan publik Islam. Jadi apa itu filantropi Islam? Filantropi Islam yaitu memiliki hubungan yang sangat erat dengan keuangan publik di berbagai program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, filantropi Islam juga dapat mendorong pendapatan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan rasa solidaritas sosial. Terus prinsip dasarnya pajak dalam Islam pada dasarnya adalah kewajiban bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Yang reinterpretasi pajak dan konservatif Islam. Tantangan dan peluang ini dalam penerapan filantropi Islam dalam keuangan publik pastinya terdapat beberapa tantangan dan peluang. Beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti efisiensi pengelolaan, memastikan pengelolaan dana zakat, infak, dan lain-lain itu dilakukan secara efisien dan transparan. Yang kedua, koordinasi antar lembaga, yakni meningkatkan koordinasi antara lembaga pengelola zakat dengan pemerintah dan berbagai lainnya. Yang ketiga, peningkatan kesadaran. Jadi yakni yang dimaksud meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya filantropi Islam dan mendorong partisipasi aktif. Bab yang ketujuh itu bentuk-bentuk badan usaha dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Indonesia itu memiliki beragam bentuk badan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala bisnis. Adapun beberapa bentuk badan usaha yang umum dijumpai berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama itu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta BUMS, badan usaha milik daerah BUMD, perseorangan terbatas PT, koperasi, firma, dan lain-lain. Terus ada hubungan antara bentuk badan usaha, lingkungan perusahaan, fungsi perusahaan, manajemen, dan organisasi sangat erat. Bentuk badan usaha akan mempengaruhi struktural organisasi dan cara manajemen perusahaan. Bab yang ke-8 yaitu etika bisnis Islam. Jadi di dalam ekonomi Islam itu ada etikanya masing-masing. Apa sih etika bisnis Islam? Itu adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ruang lingkup etika bisnis Islam itu sangat luas, mencakup semua aspek kegiatan bisnis. Yang pertama itu kualitas produk, yang kedua harga harus adil, yang ketiga pemasaran yang dilakukan secara jujur, jadi tidak boleh berbohong atau manipulasi, yang keempat ketenagakerjaan, yang kelima lingkungan dan transaksi. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Beberapa prinsip etika bisnis Islam itu yang pertama keadilan, yang kedua kebenaran, yang ketiga amanah, yang keempat tanggung jawab, yang kelima musyawarah. Tujuan ekonomi bisnis Islam tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat. Selain itu, etika bisnis Islam juga bertujuan untuk menjaga kehormatan hubungan antara manusia. Etika bisnis Islam dalam prakteknya. Pengertian etika bisnis Islam dalam praktek bisnis dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain yang pertama, membentuk perusahaan yang berbasis syariah, yang kedua, melakukan audit syariah, yang ketiga, memberikan pelatihan kepada masyarakat. Nah, lanjut kepada bab yang ke-9. Bab yang ke-9 itu tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Jadi, pengertian dan teori dasar tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu adalah konsep yang mengacu pada ajaran-ajaran Islam tentang keadilan, keseimbangan, dan lain-lain. Ruang lingkup dan praktek pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Lingkungan, melestarikan lingkungan, ada karyawan, ada konsumen, ada masyarakatnya juga. Praktek pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu zakat, wakaf, sedekah, kemitraan dengan lembaga sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam merupakan konsep yang mendasar dan integral dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan bahwa bisnis bukan hanya sekedar aktivitas mencari keuntungan semata, tetapi bisnis itu juga merupakan
sarana untuk beribadah dan berkontribusi bagi semua kesejahteraan masyarakat. Bab yang ke-10 yaitu mekanisme pemasaran dalam Islam. Mekanisme dalam pemasaran Islam itu ada ruang lingkup manajemen pemasaran sangat luas dan mencakup berbagai aktivitas seperti analisis pasar, perencanaan produk, presentasi harga, distribusi, memastikan produk tersedia di tempat. Terus tujuan dan fungsi manajemen pemasaran. Tujuan utama manajemen pemasaran adalah mencapai kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan. Manajemen pemasaran dalam Islam menekankan pada etika bisnis dan keadilan. Prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan pemasaran antara lain: yang pertama, kejujuran; yang kedua, keadilan; yang ketiga, amanah; yang keempat, kualitasnya. Ada bab yang ke-11. Bab yang ke-11 itu macam-macam dan perkembangan bisnis Islam di Indonesia. Jadi ada beberapa macam bisnis Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, dari sektor keuangan Islam. Ada perbankan syariah, asuransi syariah, dana pensiun syariah, pengadilan syariah, reksadana syariah. Terus sektor non keuangan Islam, di antaranya yaitu produksi produk halal, pariwisata halal, ekonomi halal, jual beli yang khusus untuk halal, pendidikan Islam. Terus secara konseptual di Indonesia belum ditemukan sebuah karya hukum ekonomi. Jadi bisnis Islam itu terus berkembang. Peluang dan tantangan bisnis Islam di Indonesia. Peluangnya yaitu potensi pasar yang besar, dukungan dari pemerintah sudah ada, terus perkembangan teknologi semakin banyak, minat generasi muda. Tantangannya itu kurangnya kesadaran masyarakat, maksudnya itu keterbatasan sumber daya manusia, persaingan dengan bisnis konvensional. Jadi kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikutsertakan dalam ekonomi Islam. Terus bab yang ke-12, kewirausahaan Islam. Kewirausahaan, apa kewirausahaan dalam Islam? Lebih dari sekedar aktivitas bisnis, ini adalah panggilan atau berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Ciri khas kewirausahaan Islam yaitu berorientasi pada nilai. Yang kedua, bertujuan untuk kemaslahatan. Yang ketiga, inovatif. Namun yang paling relevan dengan nilai Islam adalah ide yang memecahkan masalah sosial. Misalnya, bisnis yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin atau pelestarian lingkungan, memberikan manfaat bagi banyak orang. Terus faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan wirausahaan, pastinya ada faktor keberhasilan, yang kedua itu faktor kegagalan. Yang pertama, faktor keberhasilannya. Faktor keberhasilan ekonomi Islam itu yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, keadilan dan pengetahuan. Yang ketiga, jaringan yang luas. Yang keempat, berusaha dan semangat pantang menyerah. Faktor kegagalannya yaitu kurangnya perencanaan, tidak memiliki rencana bisnis yang matang. Yang kedua, kurangnya modal. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang pasar. Yang keempat, kurangnya manajemen yang baik, artinya tidak mampu mengelola bisnis dengan efektif. Yang kelima, kurangnya semangat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelasin bab yang pertama dari bab yang terakhir ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.